Salawat beri salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Junjungan Allah, semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 51 Payakumbuh. Selanjutnya, Bapak Ibu Majelis Guru beserta pegawai SD Negeri 51 Payakumbuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi. Cara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SD Negeri 51 Payakumbuh kepada Ibu Sonia Anggraini SPDSD dipersilakan. Selaku Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Bidang Dinas Pendidikan Dasar Kota Payakumbuh yang telah hadir mempersamai kita pada kegiatan HIHATI hari ini. Kemudian kepada Bapak Ibu karyawan Kelati yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan HIHATI ini, di mana kegiatan HIHATI ini akan kita laksanakan selama, kalau kita laksanakan secara luring itu adalah 6 hari, kalau kita laksanakan secara daring itu kita laksanakan 12 hari, yaitu ada JP-nya satu hari itu 8 JP kalau secara luring. Kalau secara daring kita laksanakan adalah satu hari itu 4 JP. Satu JP itu adalah 45 menit. Berikut, alhamdulillah pada hari ini kita bersama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Karakteristik kebutuhan peserta didik kita sesuai dengan minat bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi kita guru inilah yang akan memberikan bagaimana kebutuhan itu terpenuhi kepada peserta didik kita. Demikian sambutan dari kami. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang akan disampaikan oleh Bapak Dani Yuliadi STMT. Kepada Bapak dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, dan hingga kita dapat hadir untuk mengikuti salah satu bagian dari rangkaian program sekolah penggerak yang alhamdulillah SD 51 ini termasuk dalam sekolah penggerak. Dan mudah-mudahan
acara salah satu dari bagian dari ini adalah IHT ini dapat lancar dan dapat kita laksanakan hingga akhir. Kita tahu salah satu dari implementasi kurikulum Merdeka ini adalah program sekolah penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu, dari implementasi kurikulum Merdeka ini pada tanggal 13 Juli 2022, alhamdulillah Payakumbuh telah ditetapkan beberapa sekolahnya mulai dari tingkat TK, PAUD, SD dan SMP itu ditetapkan sebagai masuk dalam program sekolah penggerak. Salah satunya adalah SD 51 ini. Ini apresiasi dari kami. Kemarin juga dilaksanakan rakor yang sebagai pesertanya adalah sekolah penggerak yang ada di Kota Payakumbuh itu 10 tingkat SD termasuk 1 sekolah swasta, 3 tingkat SMP dan 5 tingkat PAUD, dan termasuk salah satunya sekolah swasta. Salah satu program sekolah penggerak ini banyak manfaatnya. Salah satunya dari yang kita baru dengar kemarin, sekolah penggerak ini mendapatkan BOS kinerja berapa Bu? Yang tingkat SD sebesar 80 juta. Alhamdulillah ini juga merupakan target-target dan apa yang diberikan oleh program ini. Salah satunya adalah BOS kinerja tadi. Pemanfaatan BOS kinerja ini tertuang dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Itu ada 3 poin, bukan 3 poin, ada 4 poin yang dapat dimanfaatkan dari pemanfaatan BOS kinerja ini. Tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah, status penganggaran ini sudah masuk ke dalam rekening sekolah, tetapi dokumen untuk penganggarannya belum selesai. Mungkin ini termasuk dalam dokumen nantinya adalah dokumen di perubahan, baru kita akan bisa realisasikan di anggaran perubahan. Akan tetapi salah satunya penganggaran ini dapat kita manfaatkan seperti kegiatan sekarang ini, IHT ini. Salah satu IHT ini adalah pengembangan, poinnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua yang dapat dimanfaatkan dari BOS kinerja itu, yang kedua pembelajaran dengan paradigma baru, yang ketiga digitalisasi sekolah, yang keempat perencanaan berbasis data. Alhamdulillah SD 51 ini juga sudah melaksanakan IHT ini, bagian dari rangkaian program sekolah penggerak. Itu ditargetkan selesai sampai tanggal 30 Juli tahun 2023 ini, dengan syarat kita sudah 10 Juli besok sudah melaksanakan pembelajaran tahun ajaran baru. Program ini tidak mengganggu dari program PBM, kegiatan PBM. Jadi kegiatan yang kita laksanakan ini selama berapa JP Bu? 8 JP itu intinya tidak mengganggu dari proses kegiatan belajar mengajar siswa. Itu poin pertama. Intinya apresiasi kami dari Dinas Pendidikan kepada SD 51 Kota Payakumbuh yang telah beberapa tahun terakhir ini memang dilihat prestasinya begitu meningkat, termasuk dalam program sekolah penggerak ini. Kemudian kami juga mendorong pemanfaatan platform Merdeka Belajar. Kita tahu ini 11 tenaga kependidikan yang ada di SD 51, alhamdulillah itu 11 sudah mengakses satu. Terus karena manfaatnya dari platform ini banyak, kita bisa kita aplikasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah nanti. Kemudian poin ketiga Bapak Ibu,
di tanggal 10 Juli besok itu kita akan memulai proses kegiatan tahun ajaran baru. Salah satu program yang ada nanti akan kita laksanakan yaitu transisi dari PAUD ke SD. Ini sudah disampaikan Ibu ya. Transisi dari PAUD ke SD itu banyak kegiatan-kegiatan yang juga bisa dilaksanakan. Intinya kita sudah laksanakan dari transisi PAUD, salah satunya yaitu tidak ada lagi seleksi kalistung untuk anak-anak ini. Sudah kita berapa tahun kita tidak melaksanakan seleksi berdasarkan kalistung ini. Kemudian untuk peserta didik ini diupayakan dimaksimalkan proses transisinya itu tidak terlalu, kalau bahasanya anak-anak ini tidak kaget dari masuk TK ke masuk SD-nya. Mungkin salah satunya itu didorong kelas untuk kelas 1 ini dikhususkan, mungkin ini yang salah satu kelasnya itu kelas 1. Alhamdulillah bukan SD juga, SD 51 ini salah satunya kelasnya itu diupayakan masih mirip-mirip dengan yang ada di pembelajaran tingkat sebelumnya. Jadi anak-anak ini tidak terlalu kaget dalam pembelajaran di kelas 1-nya. Kemudian poin yang keempat Bapak Ibu, untuk pelaksanaan IHT ini sebagaimana sudah dijelaskan juga tadi oleh Ibu Sonia, itu dilaksanakan selama 8 jam. Nanti akan diadakan post-test, pre-test, dan post-test. Jadi inilah salah satu indikator keberhasilan kegiatan ini. Nilainya itu nanti bagaimana nilainya itu peningkatan antara dari pre-test sampai ke post-testnya, peningkatan nilainya ini. Untuk materinya sendiri itu narasumbernya dari BGP ya, dan sebagian juga dari komite pembelajaran kita. SD 51 ada 2 orang, termasuk 2 orang guru komite pembelajaran dan 1 kepala sekolah. Mungkin intinya pelaksanaan IHT ini kita jalani dengan betul-betul kita manfaatkan momen ini sebagai peningkatan kompetensi kita baik sebagai guru dan sebagai kepala sekolah, dan kita ibaskan nanti ke sekolah-sekolah lain yang belum mendapatkan program sekolah penggerak dan sudah nanti SK-nya sudah ada, sekolah-sekolahnya sudah dikeluarkan. Sudah diberitahukan. Nanti kita ibaskan lagi kepada sekolah-sekolah lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait pelaksanaan dan kebijakan program sekolah penggerak yang ada di Kota Payakumbuh. Harapan kami kegiatan in-house training ini dapat terlaksana dengan sesuai harapan kita, dan semoga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan ini program in-house training di SD 51 kami buka secara resmi. Acara pembukaan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi kegiatan kita pada sesi berikutnya.
Sebelum kita lanjutkan kegiatan, marilah kita menenangkan, merefleksikan pikiran kita untuk dan bisa bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Tadi kita telah melakukan teknik stop, di mana kegunaan dari teknik stop ini adalah untuk memfokuskan pikiran kita. Bisa juga Bapak Ibu terapkan pada anak didik kita yang mungkin bisa diterapkan, yaitu kelas tinggi, di mana untuk memulai pembelajaran agar anak kita lebih fokus, lebih tenang. Mungkin salah satu teknik ini bisa digunakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan dulu tentang sekolah penggerak apa saja yang Bapak Ibu inginkan atau yang Bapak Ibu ingin pelajari dalam kegiatan sekolah penggerak ini yang ada di pikiran Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu tuliskan di statement ini. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang ingin Bapak ingin ketahui, kemudian apa yang Bapak ingin dapati selama program sekolah penggerak ini kita laksanakan. Silakan Bapak Ibu isi beberapa, tidak perlu panjang. Kita langsung kepada poin yang kita tuju. Nanti setelah Bapak Ibu isi, akan ditempel di papan atau di cat yang sudah ditempel di sebelah kanan Ibu. Silakan Bapak Ibu pengetahuan apa atau apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan pembelajaran dari kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Karena dari sekolah penggerak ini kita sudah 2 tahun melakukan IKN. Nah, mungkin ada yang belum paham tentang CP atau TP, ya. Bisa Bapak Ibu buat apa pengalaman yang ingin Bapak Ibu dapati selama kita melakukan IHD ini. Kita beri waktu 2 menit ya. Bapak Ibu bisa tuliskan apa saja pengalaman atau pengetahuan yang ingin Bapak Ibu gali dari kegiatan ini. Biasa saja dulu, biarkan saja apa yang terasa itu yang ditulis. Tidak harus kita mengenai materi dahulu. Itu bisa kita tuliskan. Setelah kita tuliskan, kita tempelkan pada cat yang telah dipasang di sebelah kanan saya. Kurang-kurangnya kita ada modal dasar untuk melaksanakan IHT ini. Mengetahui apa sekolah penggerak, karena nanti akan kita pelajari. Jadi ini merupakan cita-cita atau harapan Bapak Ibu setelah kita melaksanakan in-house training ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Dayat, silakan Pak Dayat. Boleh ini isi juga, boleh ini supaya banyak chat kita. Kita mulai satu persatu, kita teliti, kita review jawabannya. Yang pertama dari Ibu Iwa, ya, kita bacakan bersama. Yang saya inginkan
mudah-mudahan untuk kegiatan HT ini saya bisa mengerti dengan apa itu CP setelah melaksanakan IHT bisa menguraikan CP menjadi ATP. Alhamdulillah. Semoga nanti terjawab ya Bu Ewa ya. Jawaban dari Bu Ewa. Kemudian jawaban dari Bu Nova. Yang diinginkan dalam IHT ini yaitu penguraian CP menjadi TP dan ATP karena belum ada contoh yang konkretnya. Insya Allah kita akan berikan contoh yang konkretnya. Yang kedua, penyusunan modul ajar. Yang ketiga, pengadaan proyek atau kelima yang harusnya sesuai dengan keadaan sekolah dan siswa. Luar biasa sekali Bu Nova. Kemudian yang Ibu Ica, saya ingin tahu dalam pemahaman dalam menentukan fase-fase dan bagaimana seandainya fase itu tidak tercapai. Ya, ini jawaban pertanyaan Bu Ica. Mungkin hal ini juga sudah kami tanyakan tetapi belum terjawab ya Bu Lenia. Lanjut kepada Ibu Ani. Yang saya inginkan melalui kegiatan ini adalah saya ingin penjelasan lebih tentang apa itu CP dan bagaimana cara menguraikan CP menjadi TP dan modul ajar. Kemudian ini Pak Dayat yang di atas. Yang di atas berarti Bu Limit. Mengubah pola pikir semua warga sekolah tentang pelaksanaan sekolah penggerak. Luar biasa sekali Bu. Pada program sekolah penggerak ini saya memiliki harapan dan proyek pelajar Pancasila yang bisa memberikan bekal untuk mereka yang memiliki keterampilan. Luar biasa sekali Pak Dayat. Semuanya nanti akan kita jawab setelah melakukan IHT ini. Aplaus dulu untuk kita bersama Bapak Ibu. Kita mulai untuk pertanyaan yang awal. Apa itu sekolah penggerak? Ya, ini adalah gambaran sekolah penggerak. Nah, visi pendidikan Indonesia. Nah, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkebudayaan melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini sudah kita laksanakan. Dalam apa ini terdapat Bapak Ibu? Dalam visi dan misi Indonesia ini terdapat dalam apa? OSP kita sudah. Kemudian dalam P5 ini ada 6 dimensi. Inilah dimensinya. Nah, dari dimensi yang 6 ini berarti ini adalah tujuan yang akan kita capai dari anak didik kita. Nah, ini harapan kita kepada anak didik kita. Jadi dianggap anak didik kita itu gelas kosong yang akan kita isi air. Air itu inilah ya, yang ada memuat P5-nya. 6 dimensi inilah yang akan kita isi di dalam kegiatan pembelajaran kepada anak didik kita di kelas nantinya. Jadi ini visi pendidikan Indonesia. Jadi ini dari visi pendidikan Indonesia muncullah sekolah penggerak ini. Salah satunya implementasinya yaitu kurikulum merdeka. Lanjut. Nah, sekolah penggerak sebagai katalis. Katalis ini adalah untuk mewujudkan visi Indonesia, sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, diawali dengan SDM yang unggul, yaitu SDM itu kepala sekolah dan guru. Jadi SDM itu sumber daya manusianya dulu yang diisi, baru kita tuangkan kepada anak didik kita di dalam pembelajaran nanti. Jadi SDM-nya inilah yang kita laksanakan sekarang di HT selama 6 hari ini. Inilah nanti akan mengubah pola pikir kita. Salah satu jawabannya terjawab Bapak Ibu? Iya, di sini. Jadi apa yang kita inginkan tadi tercapai. Jadi sebelum kita melaksanakan apa itu HT, kita tentu menginginkan apa dulu yang akan kita laksanakan, apa yang ingin kita tuju terlebih dahulu dari kegiatan yang akan kita lakukan. Ini tadi yang Bapak Ibu inginkan. Alhamdulillah satu sudah terjawab. Ini dia. Kemudian gambaran akhir sekolah penggerak secara umum. Ini dia. Hasil belajar literasi dan numerasi di atas level yang diharapkan.
Alhamdulillah rapor untuk kita telah keluar kemarin dan hasilnya alhamdulillah banyak yang baik, tidak banyak yang merah. Nanti dibukakan hasil lapor mutu kita. Nah, itu merupakan salah satu sumber daya manusia kita yang telah Bapak Ibu tularkan, yang telah Bapak Ibu berikan kepada anak murid kita, yaitu salah satunya adalah hasil literasi dan numerasi yang tergambar dalam rapor mutu yang diadakan asesmen kemarin, LPK kemarin, yaitu di kelas 5. Terima kasih Bu Ica, karena di kelas 5 kemarin hasil rapor mutu kita, walaupun kita ragu ternyata hasilnya baik Bu Ica. Alhamdulillah, jadi tidak perlu kita cemaskan anak kita rupanya tidak pandai kemarin kita anggap dia tidak paham, ternyata dia paham. Terbukti dengan hasil asesmen kita kemarin kan tidak ada kita bantu. LPK kemarin kan kita tidak ada membantu anak kita, tetapi alhamdulillah hasilnya baik. Lanjut, lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan ya. Kalau dilihat dari lingkungan belajar, mungkin sekolah kita yang paling amannya di Kota Payakumbuh, bahkan kita salah satunya yang dijaga oleh TNI seperti Pak Ari. Kita tidak jaga sampah, tapi kita jaga TNI. Kemudian lingkungan belajar yang nyaman ini, kita juga diberikan fasilitas. Inilah sekolah penggerak yang telah sampaikan tadi. Fasilitas itu kita diberikan dana bos kinerja namanya. Di sana kita boleh leluasa untuk menganggarkan, tetapi sesuai dengan prosedur. Tidak juga bisa seperti apa kalau kata orang, tidak seperti memberikan uang dari orang tua kepada anaknya, karena ada prosedur yang akan kita jalani di dalam bos kinerja ini. Nah, itu gunanya adalah untuk meningkatkan lingkungan belajar anak kita agar inklusif dan menyenangkan. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid. Nah, pembelajaran berpusat pada murid ini artinya Bapak Ibu nanti dalam pembelajaran tidak terlalu banyak berbicara, tetapi ajaklah anak murid kita itu yang menemukan nanti bagaimana dia bisa menemukan pola belajarnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kebutuhan, karakteristik peserta didik Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh murid kita, sehingga tujuan akhirnya hasil belajar anak didik kita dapat meningkat. Kemudian yang terakhir, refleksi diri dan pengibasan. Ini dia yang sudah dibicarakan tadi. Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Jadi anggaran itu refleksi diri kita, apa yang kita butuhkan, refleksi dari diri kita. Kemarin kita sudah rapat tentang anggaran, bertanya satu-satu, di kelas ini apa butuh, di kelas 1, kelas 4 proyeknya apa yang diinginkan, kelas 5 apa kemarin sudah tanyakan. Jadi itu merupakan refleksi kita untuk menganggarkan. Kemudian refleksi guru dan perbaikan pembelajaran yang terjadi. Ini dia, bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajaran selama ini. Itu refleksi diri kita. Nah, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, karakteristik peserta didik kita. Nah, lanjut, sekolah melakukan penyimpasan. Seperti yang disampaikan tadi, Bapak Ibu lah nanti yang akan memberikan penyimpasan seperti yang Ibu lakukan sekarang. Jadi Bapak Ibu akan menjadi instruktur nantinya, baik itu di kelas 1, 2, terutama ya 1, 2, 4 dan 5. Nah, jadi Bapak Ibu lah nanti yang akan menjadi instruktur untuk kegiatan kurikulum merdeka yang sudah berlangsung di Payakumbuh, dan kita juga sudah mendapatkan SD mana yang akan menjadi penyimpasan kita. Jadi nanti akan ditampilkan SD 15, 36, 31, 19, Mukhtar yang Ibu tahu, yang terima. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya guru kelas 2, 10 orang, Bapak Ibu nanti akan melakukan penyimpasan dari kegiatan BRT yang Ibu laksanakan. Berarti apa yang Ibu laksanakan sekarang ini, itulah yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah penyimpasan nantinya. Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Apakah sebelumnya belum baik? Bagaimana? Di mana kira-kira kelemahan dari kurikulum 13 dan dari kurikulum merdeka? Mungkin yang sedang melaksanakan. Bu Nova, dari kurikulum 13 apa perbedaannya dengan kurikulum merdeka sekarang, Bu Nova?
Kalau di kurikulum Merdeka dia udah terpisah kembali, ada pelajaran bahasa Indonesianya, PPKN-nya, seninya, matematikanya sudah terpisah, jadi sudah fokus kita ke satu pelajaran saja. Terima kasih Bu Nova atas pendapatnya luar biasa sekali. Memang itulah perbedaannya. Kalau kemarin kita masih per tema, sekarang sudah fokus lagi ke per mata pelajaran. Nah ini dia. Program Sekolah Penggerak merupakan program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah, di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Jadi kemarin kurikulum 13 disempurnakan dengan adanya kurikulum Merdeka. Tujuan akhirnya sebenarnya sama, kepada hasil belajar serta kebutuhan peserta didik kita. Tetapi setiap kita melakukan tentu ada refleksi. Kegiatan ini ada refleksi, begitu juga dengan kurikulum. Ada refleksinya bagaimana yang akan diambil itu sebagai yang optimal bisa kita lakukan terhadap perubahan yang ada di pendidikan di Indonesia ini. Itu program kolaborasi di mana Pemda dengan pemerintah dengan Kemendikbud kita tekan MOU. Dana kita yang 80 juta ini disahkan juga oleh Pemda. Jadi itu kolaborasinya. Jadi besok mudah-mudahan masih tetap dananya sebesar ini. Kemudian intervensi dilakukan secara holistik, mulai dari sumber daya sekolahnya, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi dan pendampingan pemerintah daerah. Ini dia. Di mana kemarin sudah kita bahas bagaimana sumber daya manusia sekolahnya. Ini dia yang kita lakukan IHT sekarang. Kemudian yang ketiga, memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri maupun swasta. Inilah salah satu program sekolah penggerak. Alhamdulillah kita SD 51 bukan menjadi sekolah favorit di Kota Payakumbuh, karena jumlah murid kita masih katakan sedikit tidak, tapi tidak terlalu banyak. Jadi kita tapi tidak melupakan itu yang menjadi acuannya untuk menjadi sekolah penggerak. Jadi kita yang sekolah yang di pinggiran istilahnya atau anaknya yang kurang, itulah yang mendapatkan bos kinerja. Alhamdulillah kita bisa bergerak dengan adanya dana yang sudah diberikan. Jadi kita lebih leluasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan anak kita. Yang keempat yaitu pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah mengajukan upaya transformasi secara mandiri. Ini ya pendampingan. Berarti 3 tahun kita melakukan pendampingan ke sekolah yang telah dibagi tadi. 3 tahun ya Bapak Ibu ya. Cukup lama kita memberikan pendampingan. Mudah-mudahan kita bisa berhasil mendapatkan apa yang kita tuju secara optimal sehingga kegiatan sekolah penggerak ini tidak sia-sia diberikan kepada sekolah kita. Yang kelima, program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Nantinya setelah kita lakukan penimbasan, sekolah yang akan kita imbaskan itu juga nanti akan menjadi sekolah penggerak. Nah, jadi di sini kita lah yang jadi penggeraknya terlebih dahulu, akan diimbaskan ke sekolah-sekolah penimbasan itu. Ini manfaat untuk sekolah. Manfaat kita mengikuti program sekolah penggerak ini manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Kemudian meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik yang ada di sekolah. Kemudian percepatan digitalisasi sekolah. Ini dia. Kemarin kita sudah diberi bantuan Chromebook. Kemarin itu juga sudah minta untuk tambahan bantuan. Kemudian untuk di sekolah penggerak kita sudah menganggarkan 1 laptop, 1 infocus, kemudian kita tambah tadi lagi LAN, namanya pemasangan LAN untuk semua kelas terjangkau di sekolah kita internetnya. Jadi Bapak Ibu tidak susah lagi untuk jaringan internet. Jadi ini sudah dianggarkan, kemarin sudah Ibu revisi dengan ini tentang penganggaran digitalisasi di sekolah kita. Kemudian percepatan capaian profil pelajar Pancasila. Nah ini dia. Yang 6 dimensi tadi terlaksana di sekolah kita. Bagaimana profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah. Kita akan didampingi oleh BGP langsung. Ada fasil nanti yang akan mendampingi kita. Jadi Bapak Ibu
ini merupakan suatu nikmat ya bagi kita, karena kita langsung didampingi oleh Fasil dan dari BGP dipantau langsung. Jadi semua kegiatan sekolah penggerak nanti akan dilaporkan, baik itu berupa laporan di LMS maupun oleh Fasil. Jadi kegiatan kita ini nanti terpantau di pusat. Apa yang kita lakukan hari ini dikirim nanti di pusat berbentuk video laporannya. Kemudian kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain. Nah ini dia kesempatan bagi kita untuk menjadi penggerak. Nah jadi kita nanti akan berbagi bagaimana Bapak Ibu itu bisa menjadi mentor bagi teman-teman lain yang misalnya satu kelas, satu fase, fase A, fase B, fase C. Nah disinilah nanti Bapak Ibu akan dilatih bagaimana untuk menjadi seorang mentor, instruktur yang bisa berbagi praktek baiknya kepada teman sejawatnya. Jadi kita tidak jauh-jauh untuk IHT, kita di sini dulu berbagi karena Ibu bertiga yang kemarin yang ikut dengan Bu Leni dan Bu Evi. Nah sekarang Ibu berbagi dulu bertiga. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan berbagi. Nah sebagaimana pola yang kami terapkan, inilah yang akan nanti Bapak Ibu terapkan di penyimpanan. Penyimpanan itu dimulai di bulan Agustus Bapak Ibu, jadi tidak lama-lama waktunya. Jadi mulai dari sekarang kita belajar berbicara speakingnya ya Bu Leni, karena untuk berbicara di depan ini butuh butuh kekuatan juga. Nah jadi Bapak Ibu bisa juga bagaimana kita berbicara untuk menyampaikan praktek-praktek baik yang bisa Bapak Ibu limpahkan ke sekolah nantinya. Siapa saja yang berperan dalam program sekolah penggerak? Yang pertama sekali itu Pemda, di mana nanti di Pemda ini nanti ada platformnya teknologi sebagai pendukung, komite orang tua pemangku kepentingan, kemudian mitra. Di mitra inilah nanti adanya perguruan tinggi, lembaga sosial, kepala desa, pemimpin dan sebagainya. Kemudian di sini yang pertama fasilitator tadi yang disampaikan. Fasilitator kita adalah Ibu Nelis MPD, dia adalah Widya Suara di BGP. Kemudian fasilitator ini melakukan pendampingan dan pengawasan sekolah, kepala sekolah dan guru. Ini nanti akan mengawasi kita, tapi tidak memberikan materi, beda ya. Kalau kita yang memberikan materi itu adalah ibu bertiga, fasil itu mendampingi, melihat, kemudian melaporkan. Yang berikut pengawas sekolah, melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dan guru. Kebetulan pada saat ini pengawas kita Bapak Wandri SPD sedang melaksanakan ibadah haji, jadi kita didampingi oleh Bapak Kadip Dikdasper yang mendampingi sekolah kita. Kemudian kepala sekolah berkolaborasi dalam komunitas praktisi dengan kepala sekolah penggerak lainnya. Ini sudah 2 hari dilakukan kolaborasi kemarin, mulai dari hari Selasa rapat, Rabu juga rapat sampai Selasa itu kemarin kami rapat sampai jam 12, Rabu kemarin sampai jam 2. Kemudian kepala sekolah mendapatkan pelatihan manajemen dan institusional leadership. Nah ini dia, bagaimana kepala sekolah mendapatkan pelatihan. Itu salah satunya kemarin IHT yang kami ikuti. Kemudian komite pembelajaran guru. Kemarin kita pilih itu ada 2, Bu Leni dan Bu Evi yang jadi komite, ada cadangan 1 Bu Ewa. Dipilih oleh kepala sekolah untuk membantu pembelajaran guru, kemudian menjadi fasilitator pembelajaran guru. Kemudian guru akan menggunakan platform pembelajaran mandiri. Nah ini dia platform pembelajaran mandiri guru. Kemudian menerapkan prinsip pengajaran dan penilaian yang efektif. Kemudian murid akan menggunakan program merdeka. Jadi muridlah yang akan menggunakan ini. Pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi. Intra itu Bapak Ibu mungkin ada sedikit yang perlu Ibu informasikan. Kegiatan kita di program mereka ada 3, intra, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Intra itu pelajarannya yang wajib, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, PPKN, agama, TJOK. Kemudian ada co-kurikuler. Co ini adalah P5 tadi yang tidak terpisah dengan intra. Nah, jadi ada co dan ada
dia terpisah tetapi pembelajarannya wajib dilaksanakan di dalam kelas. Nah, P5 atau yang dikenal dengan project, ada proyeknya nanti. Kemudian ada ekskul. Ekskul di dalam kurikulum Merdeka ini adalah wajib. Ada pilihannya. Kalau kemarin yang wajib itu kan pramuka, kalau sekarang tidak ada pilihannya. Misalnya kemarin ibu masukkan ekstrakurikuler kita ada 3, yaitu Tafis, pramuka, kesehatan, KS ya bilangnya, yang dimasukkan di dalam RAOSP kita. Kemudian pembelajaran intra ini kan terdiferensiasi. Nanti Bapak Ibu akan belajar tentang diferensiasi itu bagaimana, pembelajarannya bagaimana ya yang berdiferensiasi ya. Nanti kita akan belajar. Berdiferensiasi itu ada 3. Nah, berdiferensiasi proses, konten, dan hasil. Nah, itu nanti lanjutan dari diferensiasi ini kan lebih dipahami oleh Ibu Evi nanti, karena sudah dilaksanakan di pembelajarannya dan sudah dicobakan di grup penggerak bagaimana pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi. Nanti akan dibahas juga. Sebenarnya Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi ini bukan hal yang baru, sudah kita lakukan, tetapi mungkin namanya yang pengelolaannya yang perlu kita tingkatkan. Proyek kurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Ini dia nanti di pembelajaran kurikuler. Program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ini dia profil pelajar Pancasila, yaitu penguatan sumber daya manusia sekolah. Sudah kita bahas tadi, ada kepala sekolah, pengawas, pemilik dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan berkala dengan fasilitator secara oleh Kemendikbud. Kemarin Ibu diikuti 21 hari. Kemudian kurikulum Merdeka, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas. Ini yang berperan siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Pembelajaran yang berperan yang sesuai dengan Pancasila, sesuai kegiatannya melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Yang berperan sekali di sini siapa Bapak? Gurunya. Ya, makanya peningkatan sumber daya manusia sekolah itu dimulai dari gurunya terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini adalah manajemen berbasis sekolah. Perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah itu yang data. Jadi data itu tidak harus angka-angka. Dan kita tahu itu data itu kan angka-angka. Enggak, pembelajaran yang berbasis data di sini maksudnya anak kita ini sekian orang tidak pandai membaca. Anak kita ini pandainya harus mengenal huruf. Artinya yang sekian orang pandai mengenal kata. 5 orang pandai membaca kalimat. Itu data itu refleksi, hasil refleksi dari diri kita sendiri, bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi data itu adalah data dari diri kita sendiri berdasarkan hasil refleksi kita sendiri. Anak kita ini misalnya di dalam mengaji hanya pandai membaca huruf. Nah itu kan data berapa orang yang pandai membaca huruf hijaiyah sekian orang, yang pandai mengaji sekian orang, yang pandai irama sekian orang. Itulah hasil dari berbasis data yang dimaksud. Di data itu bukan selalu angka-angka yang kita bicarakan. Yang terakhir digitalisasi sekolah, penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang disesuaikan. Alhamdulillah sekolah kita untuk digitalisasi dibuktikan dengan adanya PNN. Makanya kemarin Bapak Kepala Dinas minta data PNN kita. Jadi data PNN sekolah penggerak itu langsung dikirim ke Kepala Dinas. Tadi sudah disampaikan juga pada Pak Dani. Nah, setelah kata Pak Dani tadi Ibu Ewa sebagai diminta untuk menjadi narasumber nanti ya. Siap ya. Karena berbasis datanya di Bapak Ibu. Nah, kita nggak bisa di dinas tidak bisa sekarang kalau bukannya kita ini orangnya berbasis data. Jadi bagaimana data yang masuk nanti direvisi. Alhamdulillah kita masuk terus ke dalam PNN dan direkap terus ada peningkatan yang luar biasa.
Tadi Pak Dani sampaikan kenapa sekolah kita rendah PMM-nya sementara Ibu sudah melaksanakannya banyak. Ternyata kita kan 11 orang terdaftar. Itu kata Pak Dani, sebenarnya kita kan 9, ternyata terdaftar 11 yang Pak Ijal dengan minta ada sebenarnya cuma 9. Kalau 9 per 9 tentu kita tinggi, ini kita 11 per 9. Nah itu mungkin akan kita apakah karena di PMM seperti Pak Ijal tidak bisa punya MUPTK, itu tidak bisa masuk. Begitu juga dengan tidak bisa masuk ke PMM. Nah itu masalahnya. Kita lanjut. Pendampingan, konsultasi, dan asimetris. Program kemitraan antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Ini dia bentuk implementasi dari sekolah penggerak ini yang akan kita laksanakan kegiatan. Begitu banyaknya nanti kegiatan yang akan kita ikuti. Oleh sebab itu Ibu ingin dukungan dari Bapak Ibu semua dan kolaborasinya. Nanti Ibu ingin siapa yang terpanggil untuk melakukan kegiatan, buatkan bisa pergi. Karena kemarin kita sudah terdaftar, tapi memang kondisi kesehatan. Kalau kondisi kesehatan kita tidak bisa, istilahnya tidak bisa kita paksakan. Karena memang kesehatan. Bu Nova kemarin itu harus berangkat hari ini ke Padang. Ternyata kondisi kesehatan yang tidak bisa dan tidak bisa diwakilkan karena dulu punya upaya yang pergi, lanjutan dari itu ternyata. Jadi besok kita kalau bisa Bapak Ibu yang lain yang tertunjuk, harapkan bisa kita laksanakan karena selain dari ilmu yang kita dapat tentu ada unsur-unsur penunjang lainnya. Lanjut, pendampingan konsultatif dan asimetri. Program kemitraan antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbudristek memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Melalui apa? Nah, ini dia. Kemendikbud melalui UPT di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi Pemda, provinsi dan kabupaten kota dalam perencanaan program sekolah penggerak. Kemudian UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan Pemda selama implementasi sekolah penggerak. Nanti Pemda ikut dalam kegiatan pendampingan kita ini. Selama fasilitas Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan implementasi tersebut. Tapi kita nanti kalau ada kendala kita bisa berkolaborasi, bisa menyampaikan kepada pihak Pemda, di mana sini ada dinas pendidikan tentu yang akan membantu kita. Ini penguatan sumber daya sekolah. Penguatan kepala sekolah, guru, serta pengawas sekolah melalui program pelatihan dan pendampingan berkala bersama fasilitator dan disediakan oleh Kemendikbud. Ini mungkin yang diikuti kemarin, pelatihan untuk kepala sekolah dan guru, pelatihan implementasi kurikulum merdeka bagi kepala sekolah, guru dan pengawas dilakukan 1 kali di tingkat nasional. Kemudian diseminasikan melalui pelatihan implementasi kurikulum merdeka di tingkat 1 atau tingkat. Ini salah satunya diseminasi kita di HT ini. Kemudian pelatihan pendampingan untuk kepala sekolah, 1 lokal karya tingkat regional, itu tadi regional 1 kawasan dan provinsi mengenai implementasi kurikulum merdeka. Kemudian refleksi berkelompok bersama fasilitator. Yang ketiga, belajar melalui komunitas praktisi. Kemudian implementasi teknologi, yaitu literasi teknologi. Kemudian yang kedua, platform Merdeka Mengajar. Pelatihan untuk pengawas sekolah, ini tidak usah kita bahas karena ini untuk pengawas. Kemudian pendampingan untuk pengawas sekolah ya juga, ini di mana nanti fungsinya pengawas itu di loka karya nanti. Di loka karya nanti akan ada fungsi pengawas. Lanjut ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Ini dia. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini dia. Yang belajar Pancasila itu yang 6 dimensi tersebut. Di mana di dalam 6 dimensi ini akan dipelajari yaitu pembelajaran terdiferensiasi itu bagaimana. Capaian pembelajaran yang disederhanakan itu ada beberapa CP-nya nanti yang disederhanakan. Mungkin kemarin di tahap 1 ya Nova ya, kelas 1 CP-nya tidak sesuai. Sekarang alhamdulillah sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami
konsep dan penguatan kompetensi. Guru lebih leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Bagaimana kebutuhan itu sama sebenarnya dengan yang tahun sebelumnya. Kita RPP diganti dengan modul, silabus KIKD diganti dengan CP, silabus diganti dengan ATP. Jadi itu sebenarnya tapi polanya nanti akan berbeda. Kemudian guru pembelajaran berbasis berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas. Kemudian melibatkan masyarakat, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Ini dia muatan lokal, kemarin kita mengadakan buku, tetapi tidak tahu kemana kita membeli bukunya. Jadi kita penting dulu KS kita kemarin tentang muatan lokal, karena kita mengangkat budaya lokal daerah kita masing-masing. Itu kemarin yaitu ada pakaian, kemudian makanan khas daerah kita, kemudian yang ada kesenian daerah kita. Itu yang kita angkat kemarin. Nanti lebih dijabarkan di dalam P5 dan proyek pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing. Perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data merupakan profil dan rapor pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan untuk berkaitan untuk perbaikan dan berkesinambungan. Bapak Ibu kemarin kita sudah terima rapor pendidikan kita, tetapi belum dibagikan. Kenapa diunduh kemudian dilakukan apa namanya eksplorasi. Ya akan dilakukan itu dulu, baru kita bagikan nanti. Dimana di lapor mutu kita secara garis besar kemarin ada peningkatan yang luar biasa. Kemudian ini dia instrumen evaluasi, ini adalah perbaikan berkesinambungan. Bagaimana nanti di dalam pembelajaran kita, inilah yang akan kita lakukan. Bapak Ibu melihat profil dan lapor pendidikan kita terlebih dahulu. Evaluasi internal berarti dalam. Bagaimana kita merefleksi diri satuan pendidikan kita dan Pemda. Kemudian evaluasi eksternal itu adalah akreditasi. Alhamdulillah sudah kita lalui kemarin dan alhamdulillah juga hasilnya A, dan juga berarti kita sudah mengimbaskan keluar evaluasi kinerja sekolah, evaluasi kinerja Pemda. Dengan adanya akreditasi kemarin yang keluar, berarti kita sudah ada kinerja sekolah kita di dalamnya. Di sana juga tergambarlah kinerja Pemda atau dinas pendidikan. Karena di akreditasi itu semuanya tergabung, baik dalam proses, sarana, prasarana, kemudian bagaimana hubungan sosial, bagaimana kolaborasi kita dengan masyarakat, di akreditasi lah itu tergambar semuanya. Kemudian ada rencana peningkatan mutu pendidikan, kemudian pelaksanaan peningkatan guru. Inilah dia gambaran siklus penjaminan mutu pendidikan untuk perbaikan berkesinambungan. Ini platform teknologi program sekolah penggerak. Ini dia platformnya Bapak Ibu. Merdeka Mengajar mendukung guru mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi dan berkembang secara karir. Berarti ada pengembangan karirnya. Apalagi Bapak Ibu yang ikut guru penggerak itu salah satu untuk jadi kepala sekolah dan pengawas sekarang adalah guru penggerak. Jadi Ibu kemarin sebagai pengajar praktek belum tentu bisa jadi pengawas lagi. Tidak bisa ternyata karena ada peraturan baru keluar kemarin. Nah, kan? Jadi setiap perubahan itu makanya kita perlu mengikutinya. Karena ini pasti ada unsur-unsur yang akan dituntut oleh pemerintah kalau adanya program ini dikeluarkan. Ternyata benar. Untuk menjadi kepala sekolah tidak bisa selain guru penggerak, yang menjadi pengawas tidak bisa juga selain guru penggerak. Nah, kita berharap Bu Revi langsung pengawas Bu Revi. Ternyata itu nggak bisa Bu Revi. Nah, yang harus lulus guru penggerak. Kalau Ibu mau jadi pengawas, Ibu harus melakukan jenjang rekonstruksi terlebih dahulu. Tetapi ketika Ibu sudah punya NUK, jadi nggak bisa juga. Yang bisa melakukan jenjang rekonstruksi itu adalah yang belum punya NUK. Nah, di situ terhambatnya. Jadi kita belum tahu bagaimana peraturan ini akan direvisi kembali atau bagaimana belum tahu. Cuma sejauh ini itulah perkembangannya terhadap
guru penggerak. Jadi makanya Ibu motivasi sekali guru penggerak angkatan 10 Ibu ini semuanya ikut pengangkatan untuk guru penggerak yang dari honor itu yang diutamakan. Nah itu kemarin itu bukan janji saja, sekarang sudah pergi Ibu ada beberapa yang mewakili Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh untuk pengangkatan P3K. Nah besok Ibu rakor itu hari Kamis, makanya besok kita tidak bisa IHT, itu berarti hari Sabtu karena besok Ibu rakor tentang pengangkatan dan pengisian guru di Kota Payakumbuh. Lanjut, rapor pendidikan memberikan gambaran diagnosa pada sistem pendidikan sebuah sekolah dan gambaran kualitas pendidikan di daerah tertentu. Nah ini dia, dengan adanya rapor pendidikan, orang yang analisa itu cuma dari rapor pendidikan. Itu pentingnya rapor pendidikan itu, bagaimana kita mensiasati nanti rapor pendidikan kita, bagaimana kita menunjang sarana prasarana yang berkaitan untuk peningkatan mutu dan nantinya akan meningkatkan rapor pendidikan di sekolah kita. Sumber daya sekolah yaitu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring dan dananya bersumber dari dana bantuan pemerintah. Selain dari posting ini, kita juga ada pos reguler. Kemudian kita juga akan mendapatkan tentunya bantuan DAK yang insya Allah tahun depan kata Pak Dani tadi akan diberikan untuk bantuan puspaka. Nah, alhamdulillah inilah tentang jawaban yang baru terjawab satu ya Pak Ibu ya. Yang pertanyaan dari Bu Mit tadi yang terjawab. Nah, apa itu pertanyaan dari Bu Mit tadi? Mengubah pola pikir semua warga sekolah tentang program sekolah penggerak. Satu jawaban. Berarti untuk jawaban berikutnya akan dijawab oleh Ibu Leni dan Ibu Revi. Karena materinya kita bagi. Nah, untuk sesi Ibu pada hari ini demikian. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang masih perlu ragu tentang kegiatan IHT kita terkait program sekolah penggerak ini? Silakan. Ada nggak yang bertanya Pak Abu kegiatan IHT kok? Apa saja materinya? Ini materi tadi sebentar udah. Kita sudah melalui 2 kegiatan, 3 malahan, 1 pembukaan, 2 preview test. Yang materi kita yang pertama adalah orientasi program sekolah penggerak dan pelaksanaan IHT, ini dia yang sudah kita lakukan tadi. Yang setelah ini refleksi pembelajaran Guru Merdeka akan disampaikan oleh Ibu Leni. Yang berikutnya pembelajaran platform Merdeka Mengajar disampaikan oleh Ibu Revi. Besok asesmen dan pembelajaran, pemahaman capaian pembelajaran, perancangan pembelajaran bagian 1 yaitu menyusun TP dan ATP. Dia tadi yang banyak ditanyakan, bagaimana cara menyusun TP dan ATP dan menurunkan CP menjadi TP dan ATP. Nah, itu tadi banyak pertanyaan. Kemudian perancangan pembelajaran bagian 2 yaitu menyusun modul ajar. Itu nanti makanya akan terjawab setelah melakukan IHT ini. Nah, ini pertanyaannya banyak dari teman tadi. Yang paling banyak itu bagaimana menurunkan CP menjadi TP dan menyusun ATP kemudian menjadikan modul. Nah, itu banyaknya pertanyaan dari teman-teman tadi. Nah, nanti akan jawab karena ini sudah kami bagi, jadi nanti akan disampaikan bergantian. Kemudian penyusunan KOSP. Penyusunan KOSP sudah kita laksanakan kemarin setelah kita menerima lapor. Itu cuma kita menyusun visi, misi dan tujuan satu pendidikan. Bagaimana polanya nanti akan kami sampaikan. Kemudian perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pengenalan platform teknologi prioritas, kemudian persiapan implementasi Guru Merdeka, asesmen layanan bimbingan konseling. Ini khusus kepada Bu Leni karena Bu Leni kemarin yang kita tunjuk menjadi guru BK di sekolah kita. Jadi Bu Leni ikut pelatihan kemarin 16 hari, Bu Leni tambah 4 hari Bu Leni. Nah, jadi untuk materi BK kita minta kepada Ibu Leni. Yang terakhir adalah strategi dan implementasi layanan bimbingan dan konseling. Ini dia, ini bagian Bu Leni nanti. Jadi Bapak Ibu, inilah rangkaian kegiatan IHT kita. Semoga Bapak Ibu dapat mengikutinya dan tidak bosan dengan kegiatan yang akan kita jalani. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu?
ada kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya, sehingga pada hari ini kita sudah sampai di sesi kedua kegiatan in-house training program Sekolah Penggerak Angkatan 3 di SD Negeri 51 Payakumbuh. Sebelumnya kita sapa dulu Ibu Kepala Sekolah SD 51 Payakumbuh, kemudian ibu-ibu komite pembelajaran, dan Bapak Ibu Majelis Guru SD 51 Payakumbuh yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Nah, tadi di sesi 1 Ibu Sonya sudah memaparkan mengenai orientasi program Sekolah Penggerak Angkatan 3 di sekolah kita. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut dengan materi refleksi kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya di awal ini kita mulai dengan perkenalan. Namun saya adalah bagian dari satuan pendidikan kita dan tentunya rekan-rekan guru semua sudah mengenal saya. Nah, jadi sekarang kita mulai kegiatan kita dulu dengan sedikit pencerahan, ya, sedikit relaksasi juga. Meskipun kita sudah saling mengenal, mungkin ada hal-hal tertentu pada diri Bapak Ibu, kawan-kawan yang masih belum diketahui oleh rekan-rekan lainnya. Misalnya nanti Bapak Ibu bisa menyebutkan apa keunikan yang Bapak Ibu miliki yang mungkin kami sebagai rekan pendidik selama ini belum ketahui. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Bu. Saya akan beri waktu ibu-ibu untuk berpikir apa sih keunikan saya yang mungkin teman-teman lain belum memahami atau mengetahui. Kita mulai dari sekarang, saya beri waktu dulu 1 menit. Baik, apa sih keunikan ibu-ibu sekalian yang ada pada dirinya yang belum kami ketahui? Oke, 1 menit ya. Kita beri kesempatan kepada siapa dulu yang mau jadi volunteer? Siapa yang dulu mau mengungkapkan keunikan dirinya? Siapa? Ibu-ibu yang mau menjadi volunteer? Boleh Ibu Sonya? Baik, silakan Ibu Sonya. Apa ya keunikan? Keunikan mungkin dari segi kalau dalam maksudnya Bu Leni ini yang ada pada yang bisa kita lihat atau sifat kita? Sifat kita, karena kita kan lebih jauh berkenalan dengan diri kita masing-masing. Iya. Nah ya, baik Bu Leni. Kalau keunikan itu kalau sudah berbicara itu suka cepat, nah, kadang-kadang tidak sadar dengan kecepatan berbicara apakah yang mendengar mengerti atau tidak. Sekarang itu yang suka lupa Bu Leni. Nah, mungkin itu Bu Leni. Terima kasih. Iya Bu Sonya, terima kasih. Jadi Bu Sonya menyatakan bahwa kalau sudah bicara, nah Ibu Sonya suka lupa ya dengan speednya ngomong. Mungkin rekan-rekan ya di sekolah mungkin ada yang mengalami kendala dan mungkin bisa menerima, bisa menyesuaikan itu. Siapa lagi Bapak Ibu yang mau respon? Boleh? Siapa yang mau menyatakan saya ini uniknya di sini loh? Mungkin teman-teman belum tahu. Siapa ya? Oke, Bu Revi. Boleh Bu Revi. Baik Ibu Leni, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan ini ya Bapak Ibu. Seperti biasa, nama saya tetap Revi Susanti Effendi. Dan salah satu keunikan yaitu saya termasuk tipe orang yang cerewet, sil, dan lain-lain sebagainya. Kenapa saya sampaikan cerewet? Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Karena di sini juga saya tidak akan hentinya untuk mengajak dan memberikan motivasi kepada rekan-rekan sekalian agar mau mengikuti kegiatan seleksi calon guru penggerak angkatan 10. Karena seperti
yang sudah Bapak Ibu lihat, saya sudah menyelesaikannya dan saya rasa itu bukanlah suatu beban bagi kita. Dan saya juga merasa kalau rekan-rekan sekalian bisa mampu untuk mengikuti program untuk calon guru penggerak angkatan ke-10. Nah, tetap semangat, dan jikalau nanti rekan-rekan butuh bantuan, insya Allah saya akan bersedia memberikan informasi atau membimbing rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Revi. Ya, jadi Bu Revi adalah pribadi yang penuh semangat, yang selalu memotivasi kita, ya, cerewet yang positif ya Bu Revi, agar bisa lebih aktif mengembangkan kompetensi. Salah satunya dengan mengikuti program guru penggerak, karena beliau itu sudah resmi ya sebagai guru penggerak di Kota Payakumbuh. Saya minta satu orang lagi ya, ibu guru yang mau menyampaikan apa yang unik pada diri ibu sendiri. Kita minta siapa? Oke, boleh Ibu Nova. Terima kasih Bu Eni. Yang unik dari saya, atau yang saya rasa ya, saya orangnya itu teguh menyimpan rahasia, ya. Alhamdulillah sampai sekarang apapun yang menjadi rahasia orang tentang saya, alhamdulillah nggak pernah terbuka. Kemudian yang kedua, mungkin ini kekurangan saya. Kalau satu kali dihianati lah istilahnya, saya orangnya nggak pendendam, tidak menampakkan secara langsung, tapi mungkin ada perubahan drastis dari sikap saya pada orang itu saja. Baik, terima kasih Bu Nova. Kesimpulannya adalah saya memaafkan tapi saya nggak lupa, gitu ya Bu Nova? Oke, boleh. Jadi intinya kita semua yang ada di sini, yang ada di satuan pendidikan kita ini adalah pribadi yang punya keunikan masing-masing, ya. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan di sekolah ini sehingga kita bisa sama-sama meningkatkan kompetensi yang kita punya dengan saling bekerja sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke materi kita. Sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian sudah ketahui bahwa sebelumnya kami sudah mengikuti kegiatan pelatihan komite pembelajaran, ya, dan kegiatan kita ini adalah tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Oke. SD 51 Gadang Bu, tidak cinta. SD 51 TKN di atas TKN 2022. materi itu nah. Yang di Ini ada refleksi pembelajaran teguh merdeka. Enggak lah, tidak usah aja. Nah, baik. Lagi aja. Lagi di kamera apa? Enggak ada lagi.
Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk sesi ini tujuan kita adalah diharapkan nanti peserta mampu memahami perubahan atau penyesuaian kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, memahami alasan penting kurikulum itu perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Kemudian memahami struktur kurikulum merdeka dan rencana mempelajarinya lebih detail. Oke. Nah, sebelum kita lanjut materi, saya mau Ibu dan Bapak memperhatikan dua buah gambar yang sudah kita tayangkan ini. Oke, silakan diamati gambarnya dan Bapak Ibu nanti kami harapkan dapat memberikan tanggapan dari gambar yang kita tayangkan ini. Nah, saya akan beri waktu dulu Bapak Ibu untuk memperhatikan gambar berikut. Menggambarkan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh si Bapak dan Ibu tersebut. Nah, sekarang saya akan minta tanggapan dari Bapak Ibu mengenai gambar ini yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Ada Bapak Ibu yang menanggapi? Baik, bagaimana Bu Ica? Saya mau mendengarkan pendapat Bu Ica mengenai gambar tersebut. Silakan Bu Ica. Terima kasih kepada Bu Leni. Menurut pengamatan saya, untuk gambar yang pertama itu mungkin gurunya mengkondisikan siswanya sesuai dengan kebutuhan saat itu. Untuk gambar yang kedua, mungkin di sini saya kurang paham juga ya Bu ya. Mungkin nanti tanggapan saya ini akan berbeda dengan tanggapan Ibu yang lain. Dilihat dari sana ada gurunya yang memegang gunting dengan pola-pola yang berbeda masing-masing anaknya. Jadi masing-masing anak punya keinginan atau pola yang berbeda dengan hasil kegiatan pembelajaran pada saat itu. Mungkin itu saja Bu Leni. Terima kasih atas waktunya. Iya, baik. Silakan Ibu Ani, bagaimana tanggapannya terhadap gambar ini? Tidak apa-apa, nanti kita akan samakan persepsi kita. Terima kasih Bu Leni yang telah memberikan kesempatan. Kalau menurut saya, untuk gambar satu, mungkin gurunya itu berbicara kepada muridnya, dia nggak menengok ke murid. Jadinya dia cuma ngomong kalau kamu tuh jauh dari jendela, nanti kamu akan tertinggal oleh temanmu, tapi dia nggak nengok ke anaknya. Untuk yang gambar dua, mungkin itu gurunya, di situ kan gambarnya gurunya ingin anak muridnya membentuk pola seperti yang sudah dicontohkan. Nah, untuk anak yang dua ke belakang itu agak kesulitan membentuk, dibantu oleh gurunya. Mungkin itu. Terima kasih Bu Leni. Oke, baik. Saya minta satu lagi, boleh dari Ibu Eva? Narasumber. Terima kasih Bu Leni. Dari gambar yang saya lihat keduanya, mungkin di sini untuk gambar kedua pola pikir anak yang berbeda, dan pada gambar satu tidak semua anak berperilaku sama. Karena dapat dilihat di sini beberapa anak dia mengerjakan tugas yang diberikan guru, sedangkan satu anak tingkah lakunya mungkin sesuai dengan kemampuannya sendiri. Jadi tidak semua anak sama. Terima kasih Bu Leni. Baik, terima kasih ya Ibu-Ibu sudah memberikan tanggapannya. Nah, benar sekali ya, tadi Ibu-Ibu sudah memberikan tanggapan bahwa dari gambar ini kita bisa lihat ada peran yang dominan dari seorang pendidik. Ya, Bapak Ibu, jadi gurunya yang lebih dominan dalam situasi pembelajaran ini. Nah, inilah ya paradigma belajar masa lalu ya, yang harus dan yang akan kita ubah ke depan, di mana yang menjadi pusat
pembelajaran itu di kelas adalah si guru, bukan muridnya. Di gambar 1 terlihat si bapak mengatur sepenuhnya si murid yang perempuan agar ikut dengan teman-teman lain yang sudah diatur, yang sudah nurut sama si bapak. Dan di gambar kedua, ibunya punya pemikiran tersendiri, punya pola sendiri di otaknya, dan dia mau semua anaknya seperti itu. Dia mau semua anaknya menunduk, menerima, ya, meskipun tiap anak itu seperti kata Bu Ewa tadi memiliki pemikiran dan minat, bakat, kemampuan masing-masing. Nah, inilah yang akan kita ubah. Jadi sekarang kita merefleksi bagaimana pembelajaran kurikulum Merdeka itu dapat mengakomodasi anak murid kita menjadi pribadi yang dapat mengembangkan minat bakat mereka sendiri. Ya, jadi yang menjadi pusat itu bukanlah lagi guru, tetapi murid. Oke, kita mengutip pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, di mana maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita itu menuntun, bukan mengatur seluruhnya. Jadi apa potensi yang sudah ada pada anak itu yang kita bimbing, yang kita arahkan sehingga nanti mereka mampu ya mencapai apa yang mereka cita-citakan. Nah, jadi sebelumnya kita itu menggunakan kurikulum K13 dan sekarang pemerintah sudah mendesain kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sudah memiliki pemahaman awal mengenai kurikulum Merdeka. Nah, pemerintah itu telah menetapkan desain kurikulum yang akan diterapkan di tiap satuan pendidikan. Namun, karena kita itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, kita terdiri dari bermacam-macam latar belakang satuan pendidikan, maka tentu kurikulum itu perlu diadaptasi. Nah, adaptasi ini bukanlah hal asing. Kita saja sebagai manusia pasti akan beradaptasi dengan segala macam perubahan. Begitupun kurikulum, karena zaman itu juga terus berubah. Nah, jadi mengapa kurikulum itu perlu diadaptasi? Yang pertama, tentunya kita renungi di mana sekolah kita berada. Kita yang ada di daerah kota dengan mereka yang ada di daerah pedalaman tentu akan memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Apakah kita di tepi pantai atau di tengah-tengah perkebunan? Kemudian, apakah di tengah perkotaan yang padat penduduk dengan beragam latar belakang sosial? Nah, kemudian bahkan di satuan pendidikan kita saja dari waktu ke waktu itu akan ada perubahan. Bisa saja di sekolah kita yang dulunya belum punya fasilitas atau sarana ini, nah sekarang sudah. Nah, tentu nanti juga akan ada perubahan, akan ada penyesuaian kurikulum. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kenapa kurikulum ini perlu diadaptasi, karena kita memiliki perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Hal inilah yang nanti menjadi alasan mengapa kurikulum yang kita terima itu dari pemerintah pusat perlu kita sesuaikan. Nah, bentuk adaptasi kurikulum itu kita tidak langsung menerima desain struktur kurikulum yang diberikan oleh pemerintah, tapi kita terjemahkan lagi dalam kurikulum yang lingkupnya lebih kecil. Nah, kurikulum inilah kita kenal dengan nama KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, KOSP ini adalah dokumen hidup yang dapat sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan murid kita setelah proses refleksi.
Ya, jadi KOSP ini dapat dievaluasi dan diperbaharui setiap tahunnya. Nah, lalu kalau kita bertanya, apa sih yang membedakan antara kurikulum yang lama dengan kurikulum merdeka? Nah, itu dapat kita lihat dari 3 karakteristik utamanya. Yang pertama, penyederhanaan konten, fokus materi esensial. Nah, tadi juga sudah dipaparkan dalam kegiatan orientasi bahwa sebelumnya kita berbasis tema. Nah, sekarang kita sudah lebih disederhanakan kontennya. Jadi ada muatan-muatan mata pelajaran tertentu. Kemudian pada pembelajaran kurikulum merdeka itu nanti ada pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan itu dimuat dalam yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kemudian karakteristik dari kurikulum merdeka juga pengaturan rumusan capaian pembelajaran dan jam pelajaran ini memberikan fleksibilitas bagi kita, bagi satuan pendidikan untuk merancang kurikulumnya sendiri. Nah, ini ya Bapak Ibu, pembelajaran di kurikulum merdeka itu berupaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum merdeka harapan-harapan itu nanti tetap akan bermuara kepada nilai-nilai karakter yang tentunya nanti dirancang dalam suatu skema yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki tadi 6 dimensi sikap. Ada yang beriman bertakwa pada Tuhan, kemudian mandiri, kreatif, gotong royong, ya, dan itu nanti yang akan dikembangkan dalam 3 macam kegiatan. Kegiatan yang pertama itu namanya intrakurikuler. Inilah pembelajaran kita di kelas, yang per mata pelajaran. Nah, bedanya nanti di kurikulum ini tadi kita memakai berbasis mata pelajaran, tidak lagi tema seperti di kurikulum sebelumnya. Kemudian ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang nanti dirancang terpisah dari intrakurikuler dan itu memiliki jam tersendiri di struktur kurikulum. Jadi dia tidak terintegrasi. Kemudian yang terakhir ekstrakurikuler. Nah, ini juga menjadi wadah untuk pengembangan minat bakat siswa kita. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur kurikulum. Kalau dulu di kurikulum 13 itu kita mengenal yang namanya kelas. Nah, sekarang di kurikulum merdeka kita mengenal lagi yang namanya fase. Jadi pendidikan anak itu dimulai dari fase fondasi, yaitu di jenjang PAUD, TK, dan kemudian di SD itu nanti ada yang namanya fase A, fase B, dan fase C. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat bahwa fase A itu merupakan kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase B kelas 3 dan kelas 4. Kemudian fase C kelas 5 dan kelas 6. Di jenjang SD itu nanti akan ada peluburan mata pelajaran IPA dan IPS yang digabung menjadi pelajaran IPAS. Namun ini tidak dispesifikkan di kelas 1, ya. Jadi nanti IPAS ini dipelajari di kelas fase B 3 dan 4. Namun bukan berarti yang fase A ini tidak mendapatkan muatan IPA dan IPS, tapi mereka terintegrasi pada mata pelajaran lain.
Kemudian untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dilakukan 2-3 kali setahun. Jadi nanti kita memilih tema yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Kemudian nanti kita laksanakan proyek tersebut dengan fleksibel. Jadi dari segi waktu, muatannya itu diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Nah, jadi struktur kurikulum Merdeka itu didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid. Inilah menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan nanti masing-masing satuan pendidikan ini dapat menyesuaikan kurikulum dengan konteks atau kondisi terkini dari sekolahnya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi pemaparan kita mengenai struktur kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang kita sampaikan tadi, disilakan. Baiklah, jika tidak ada Bapak Ibu, kita break dulu sholat zuhur dan makan siang. Nanti kita akan lanjutkan sesi ini dengan kegiatan kolaborasi kelompok. Nah, mungkin untuk sesi ini kita break dulu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Masih tetap semangat pada siang hari ini? Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita harus breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Kita masih ada beberapa yang mengantuk. Kita mulai dahulu dengan tepuk semangat. Ya, mohon bantuannya Bu Ica. Kita tepuk semangat dulu Bu. Mungkin Bu Ica masih kekenyangan ya. Baiklah, seperti biasa kita tepuk semangatnya. Seperti yang biasa kita ajarkan kepada murid, tepuk semangat, CCC, mama, gak, semangat, yes. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Tepuk semangat, CCC, mama, gak, semangat. Sesi hari ini kita masuk pada sesi ketiga, yaitu pengenalan platform Merdeka. Kami bersama bahwa materi platform Merdeka Mengajar ini bukanlah materi yang baru bagi kita semua, karena sudah kita selesaikan beberapa aksi nyata, terutama untuk beberapa orang guru kita sudah sangat wow sekali perkembangannya ya Bapak. Sudah ulas kembali beberapa hal mengenai apa saja sih yang terdapat dalam aplikasi PMM ini. Nah, PMM ini merupakan salah satu sarana atau wadah bagi kita pendidik untuk kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, PMM juga dapat kita manfaatkan dalam rangka peningkatan kompetensi kita. Karena di sini juga ada beberapa rangkaian kegiatan yang bisa kita adopsi, bisa kita contoh, dan bisa kita modifikasi sehingga bisa kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Baiklah Bapak dan Ibu guru, sekilas dulu kita lihat di sini bahwa Kemendikbudristek itu telah resmi meluncurkan kurikulum Merdeka yang juga didukung dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi karena berhubung terjadinya peningkatan arus globalisasi, maka kita sebagai tenaga pendidik juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan keadaan yang terjadi
pada perubahan abad 21 ini. Kemudian sebagai guru yang baik itu adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Nah, kita saat ini sudah diberi kemudahan oleh pemerintah karena pemerintah sudah menyediakan platform Merdeka Mengajar ini untuk memfasilitasi kita, mempermudah kita dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Next, Bapak dan Ibu guru, ini merupakan latar belakang mengapa bisa kita menggunakan platform Merdeka Mengajar ini. Yang pertama, bahkan jika ingin meningkatkan kompetensi, saya sebagai pendidik harus menunggu pelatihan dari pusat. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya wabah COVID kemarin, bahwa karena adanya terjadi wabah tersebut, maka menghentikan langkah kita untuk mengikuti pelatihan secara luring. Oleh karena itu, pemerintah pusat, yaitu di bawah Kemendikbudristek, itu memutar itu mengupayakan bagaimana caranya pelatihan ini tetap berjalan meskipun kita tidak bisa berkumpul. Salah satunya dengan melaksanakan berbagai pelatihan secara daring. Kemudian di mana saya dapat mengunggah hasil karya saya untuk berbagi inspirasi dengan rekan pendidik lainnya. Nah, ini juga merupakan salah satu manfaat dari PMF. Bagaimana saya bisa mendapatkan referensi untuk mengajar? Nah, di PMF juga memberikan kemudahan bagi kita untuk mencari berbagai perangkat ajar yang kita butuhkan. Baik itu kita mau mencari capaian pembelajaran, contoh ATP, contoh OTP, kemudian modul ajar juga terdapat di sana. Namun dalam penyesuaiannya atau dalam penggunaannya pada proses pembelajaran ini tentunya perlu kita adaptasi, perlu kita modifikasi dan sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah serta kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa kita. Kemudian bagaimana saya dapat berjaring dan belajar bersama komunitas lainnya di daerah? Nah, inilah merupakan salah satu wadah kita. Ini baru kita laksanakan pada satuan pendidikan kita, yaitu SDN 51 Payakumbuh. Besar harapan kami bertiga sebagai komite pembelajaran, saya garis bawahi sedikit ya Bu ya. Kami di sini berdiri bukan sebagai pemateri atau apa untuk memberikan mengajarkan Bapak Ibu, tidak, karena saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu itu banyak yang lebih unggul dari kami bertiga. Cuma kami bertiga di sini diberi kesempatan untuk melangkah selangkah lebih dahulu dari Bapak dan Ibu. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali Bapak dan Ibu guru dapat menyeimbangi langkah kami sehingga kita dapat mewujudkan sekolah penggerak secara berkolaborasi. Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu guru. Nah, dukungan implementasi kurikulum Merdeka ini bisa dari berbagai bentuk. Yang pertama yaitu kita menggunakan PMF, dari helpdesk, kemudian mitra pembangunan, dari webinar online yang sudah banyak berseliweran di grup-grup WA, kemudian dari narasumber PBB, kemudian dukungan lainnya dari Perda dan Dinas Pendidikan. Nah, kemudian kenapa sih kita harus mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Tujuan utamanya yaitu untuk membentuk, mewadahi guru untuk menciptakan generasi yang tertanam dalam dirinya profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dua rekan saya terdahulu tadi, bahwa ada 6 dimensi yang kita inginkan lahir dari pelajar Indonesia. Kemudian dari profil pelajar Pancasila ini kita juga menginginkan quality learning-nya, quality teaching-nya, kemudian quality leadership-nya. Next, penerapan kurikulum Merdeka ini juga didukung oleh PMF atau Platform Merdeka Mengajar, yang mana dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka dan peningkatan kompetensi guru. Nah, saya yakin dan percaya ini Bapak Guru ini sudah mahir sekali menggunakan PMF. Hal ini sudah terbukti bahwa sudah banyaknya Bapak dan Ibu guru menyelesaikan aksi nyata. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa bagi sekolah kita. Tepuk tangan dulu Ibu. Terima kasih. Nah, jadi saya inginnya ke depannya kita
lagi untuk mengerjakan atau melaksanakan berbagai aksi nyata lainnya sehingga semua topik yang ada di PMM tersebut bisa kita kuasai dengan baik. Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu dulu. Nah, apa itu sih sebenarnya platform Merdeka Mengajar? Ini adalah merupakan edukasi yang dapat menjadikan teman penggerak kita, dapat menjadi pendamping kita dalam langkah dalam upaya pengimplementasian kurikulum Merdeka. Nah, dalam kegiatan mengajar, apa saja manfaatnya? Ini sudah saya terangkan tadi bahwa dapat kita jadikan sumber inspirasi, referensi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kita bisa mencontoh di sana modul-modul ajar yang sudah rekan guru lainnya upload di sana, dan kita sesuaikan, kita adaptasi, kita modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian dalam segi belajar itu juga dapat kita gunakan dalam rangka pengembangan diri kita. Dalam rangka pengembangan diri, bagaimana caranya? Yaitu dengan menyelesaikan topik-topik yang ada di dalam PMM tersebut. Kemudian setelah kita pelajari, kita jawab beberapa pertanyaan, kemudian kita lakukan post-test terakhir, yaitu dengan melaksanakan aksi nyata. Nah, ada trik khusus untuk lulus validasi pada PMM tersebut. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, bisa Bapak Ibu lihat ke depan. Ini merupakan 8 tips untuk lolos aksi nyata di pelatihan mandiri di PMM. Pertama, kita itu tidak mengandung unsur kemiripan. Nah, Bapak Ibu boleh mencontoh aksi nyata yang sudah dikerjakan teman. Namun perlu kita adakan modifikasi. Misalnya saja kita jadikan bahan aksi nyata teman itu sebagai acuan kita. Kemudian kita ganti beberapa kosakatanya supaya hasil dari aksi nyata kita ini tidak terbaca sebagai plagiat. Kemudian yang kedua, pilihlah aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Anda kuasai. Di dalam aksi nyata pekerjaan itu kan ada beberapa pilihan, bahkan ada yang 4 atau sampai 6 pilihannya. Jadi kita pilih, kita lihat dulu sebelum kita menentukan aksi nyata yang akan kita kerjakan, kita lihat terlebih dahulu rinciannya bagaimana, apa saja yang diminta, apa poin-poin yang diminta di dalam aksi nyata tersebut. Kemudian yang ketiga, baca panduan aksi nyata yang dipilih dan isi deskripsi apa yang kita lakukan dan refleksinya dengan jelas. Ini berbagi pengalaman sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau saya biasanya saya pilih itu aksi nyata yang benar-benar saya kuasai. Kemudian setelah itu saya minta umpan balik, baik itu dari rekan guru, kemudian baik itu dari murid juga, saya masukkan ke dalam aksi nyata tersebut. Selain itu, setelah meminta umpan balik dari rekan guru dan murid, kita juga memasukkan hasil refleksi kita setelah melaksanakan aksi nyata. Nah, jangan lupa lampirkan dokumentasi kita melaksanakan kegiatan. Jadi sekarang semuanya apa-apa itu kan butuh bukti fisik ya Bapak Ibu ya. Jadi jika kita melakukan sebuah aksi nyata, jangan lupa dokumentasinya, jangan lupa fotonya. Ibarat model ya Bu Novaya, jadi kita gaya-gaya dulu di depannya Bu ya, jangan lupa cekrek ya Bu ya. Kita lanjut, yang kelima, unggah dokumentasi dan bukti aksi nyata yang sudah saya jelaskan. Yang keenam, sertakan umpan balik dari sasaran aksi nyata. Ini biasanya sepanjang saya menyelesaikannya hanya 2 itu sasarannya apa, yaitu yang pertama dari murid, dari guru, bahkan ada beberapa topik yang juga dibutuhkan dari kepala sekolah. Kemudian lanjut yang ketujuh, pastikan unggah dokumen dengan ukuran yang sesuai dengan ketentuan. Nah, biasanya kita bikin aksi nyata kan di Canva dengan ukuran file yang besar. Nah, untuk merubah file, saya yakin percaya ibu-ibu latih
saya ya. Jadi kita ubah dulu ukuran filenya, kita kompres PDF ya Bapak Ibu ya dari Canva tersebut. Kita jadikan ukurannya di bawah 10 MB. Nah, kita lanjut yang ke-8. Cek agenda webinar di pelatihan mandiri untuk dapat belajar secara sinkronus. Kadangkala di antara kita juga ada yang gaya belajarnya berbeda ya Bapak Ibu ya, seperti murid kita juga seperti itu. Ada yang bisa paham hanya dengan menonton video, ada yang bisa paham hanya dengan membaca, kemudian ada yang juga butuh pemahaman jika dijelaskan. Jadi ada orang yang bisa paham ya, sekali baca udah aku ngerti, atau kita nonton video udah paham, atau walaupun udah baca, walaupun udah nonton, tapi nggak ada orang yang jelaskan sehingga dia belum paham. Jadi masing-masing kita itu sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika sesudah kita menonton kita belum paham, Bapak Ibu bisa mengikuti agenda webinar yang ada terjadwal pada platform Merdeka Mengajar tersebut. Nah, jadi kemudian alur validasi aksi nyata di pelatihan mandiri ini setelah kita upload ini butuh beberapa hari oleh tim validasi BIP untuk mengecek dan merecek apakah aksi nyata yang kita kerjakan ini udah benar atau belum. Nah, saya paling cepat pernah mencobakan itu 3 hari. Nah, 3 hari udah divalidasi kemudian keluar sertifikat. Nah, bahkan ada ini yang terakhir ini saya udah nunggu 2 minggu belum juga keluar sertifikatnya. Jadi kita harus sabar ya Bapak Ibu ya, karena begitu banyak mungkin ribuan bahkan jutaan yang guru saya Indonesia mengupload. Jadi kita sabar, kita tunggu dulu sertifikatnya keluar. Ya, kemudian ada kemarin ya Bapak Dayatnya butuh perbaikan ya Pak ya. Mungkin salah satu syarat yang diminta itu belum terpenuhi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita buatkan penjelasan, kemudian kita minta umpan balik dari sasaran, kemudian ada refleksi dokumentasi. Mungkin salah satu poin itu yang belum Bapak lengkapi sehingga diminta perbaikan. Kemudian setelah kita perbaiki, setelah kita lengkapi, kita upload kembali, insya Allah nanti akan divalidasi kembali oleh tim validasi dari BGP. Nah, ini contoh sertifikat aksi nyatanya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini salah ya. Nah, karena teman-teman udah banyak yang sudah memperoleh sertifikat ini. Namun kita sekedar mengingatkan, kita sekedar sharing ya Bu ya. Nah, ini contoh sertifikat. Untuk dapat mendownload sertifikat, Bapak Ibu perlu terlebih dahulu mengisi biodatanya. Jadi lampirkan di sana ada nama, NIP, NUPTK, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian apa ini lagi Bu? Jabatan dan unit kerja. Setelah itu nanti akan ada konfirmasi apakah data yang Bapak Ibu masukkan itu adalah benar. Nah, di sini perlu saya ingatkan kembali bahwa mohon betul-betul dicek terlebih dahulu karena untuk perbaikan datanya tidak ada. Jadi Bapak Ibu memang betul-betul memasukkan angka yang tepat. Contohnya UPTK jangan sampai salah. Dan kemudian kita lanjut, ini menu komunitas. Nah, untuk komunitas kemarin saya juga sudah mengikuti pelatihan transisi PAUD SD itu di Dinas Pendidikan. Ini juga sekilas sudah dibahas untuk komunitas SD Payakumbuh. Kemarin kita juga sudah membentuk ya Bu ya. Nah, Komando 51 ini untuk komunitas kita di Satuan Pendidikan 51 Payakumbuh. Nah, kita upayakan kemungkinan itu saya dapat jadwal kemarin di bulan September ya Bu ya, akan ada perimbasan kepada sekolah lain. Jadi saya sangat berharap materi yang akan kami sampaikan beberapa hari ke depan ini Bapak Ibu dapat menguasainya dengan baik. Kita mampu berkolaborasi nantinya kita semua yang akan mengimbaskan kepada sekolah-sekolah sasaran lainnya. Jadi karena kita ini termasuk dari 10 sekolah dasar di Kota Payakumbuh, jadi sekolah yang lainnya itu berada di saya bisa bilang itu di bawah bimbingan kita. Jadi mohon dengan sangat semangat Bapak Ibu untuk turun belajar supaya nantinya apa yang akan kita sampaikan kepada sekolah lain juga sesuai dengan hasil dari persamaan persepsi dan pemahaman kita hari ini.
penjelasan dari 9 atau 10 sekolah kemarin saya baca sekilas. Nanti kita akan bentuk komunitasnya. Kemudian komunitas tersebut kita daftarkan di PMM. Kemudian ada komunitas dalam sekolah tidak dianjurkan untuk mendaftar. Kalau komando 51 tidak bisa mendaftar dulu karena masih berada dalam satu sekolah. Tapi kalau seandainya kita daftarkan komunitas guru gugus 1 Payakumbuh Timur, itu bisa kita daftarkan. Karena kemarin saya cek itu untuk kota Payakumbuh udah ada dari Payakumbuh Barat dan Selatan itu sudah mendaftar untuk komunitas. Kemudian yang ketiga, bagi komunitas yang sudah terdaftar di PMM itu diharapkan agar rutin menjadwalkan kegiatan berbagi dalam bentuk webinar di PMM. Nah, cuma bedanya di sini ya Bapak Ibu ya, kalau dulu kita kan melaksanakan KKG secara luring, secara tatap muka. Kalau sekarang saya pernah lihat itu di Kota Padang Panjang sudah pernah diadakan kegiatan pendampingan untuk platform Merdeka Mengajar ini secara daring. Jadi tidak mengganggu aktivitas kita mengajar. Bisa saja kita buat jadwalnya pada malam hari atau pada sore hari. Itu sudah terlaksana oleh sekolah lain. Nah, Bapak Ibu, narasumber berbagi praktek baik itu adalah PTK yang sudah mendapatkan pendampingan dan dapat dihubungi atau diundang untuk berbagi praktek baik, pengalaman mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah. Nama-nama narasumber berbagi praktek baik ini ditemukan di menu komunitas. Dan Bapak dan Ibu peserta IHT yang sangat kami banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang ini kita bisa bertemu tatap muka ya Bapak Ibu ya. Waktu kita PKP kemarin kami cuma baru bertatap muka maya. Yang saya kira Bu Sonia ini sudah berumur, rupanya masih muda. Setelah bertemu masih muda. Dan untuk kegiatan ini Bapak dan Ibu kita akan melakukannya selama 3 tahun ya, 3 tahun kegiatan ini akan dilakukan. Kemudian untuk kegiatan sekolah penggerak ini Bapak dan Ibu yang dilihat di sini adalah kepala sekolahnya, bukan sekolahnya. Jadi itu sebabnya kepala sekolah tidak boleh dipindahkan selama 4 tahun. Karena yang dilihat adalah kepala sekolahnya di sini. Jadi kalau seandainya misalnya dipindahkan ke sini, otomatis sekolah ini tidak lagi sekolah penggerak. Jadi komitmen itu sudah dibuat oleh kepala dinas dan wali kotanya bahwa yang sekolah penggerak ini kepala sekolahnya tidak akan dipindahkan selama paling minimal 1 kali periode ya. Nah kalau akan dipindahkan juga nanti akan ada urusannya ketika pusat akan dikenakan penalti atau teguran dan perjanjian harus dibuat oleh Bapak ya. Kami berharap Bapak dan Ibu bisa melaksanakan kegiatan ini bersama-sama dengan Sonia sebagai kepala sekolah penggeraknya, bergerak bersama, maju bersama Bapak dan Ibu, dan butuh kolaborasi di antara sesama guru dan kepala sekolah, tenaga pendidikan yang ada di sini, termasuk juga komite dan orang tua murid. Karena apa Bapak dan Ibu? Untuk paradigma baru ini, sekarang kan di paradigma baru ya, kalau kemarin ini kita di paradigma lama. Kalau paradigma lama, pembelajaran berpusat pada si guru. Kalau sekarang pembelajaran sudah berpusat pada siswa. Memperhatikan karakteristik siswa kita, memperhatikan kompetensi siswa kita, memperhatikan lingkungan sosial siswa kita. Makanya kita perlu melakukan asesmen awal tentang keadaan siswa kita. Termasuk itu ketika Bapak dan Ibu sudah ikut kegiatan transisi PAUD SD, itu kan dijelaskan kan, di sana ada juga 3 perubahan yang dilakukan. Yang pertama, siswa masuk SD tidak boleh dilakukan tes lagi, tes Calistung. Yang kedua, perubahan yang keduanya ada masa PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Di hari pertama ketiga itu murid didampingi oleh orang tuanya. Nah, untuk pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian ketika hari keempat sampai hari 14 itu masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah oleh guru kepada murid, dan juga melakukan asesmen
awal terhadap murid kelas 1 itu dengan mengumpulkan data-data baik itu dari orang tua melalui angket, wawancara, dan pengamatan dari yang kita lakukan, termasuk juga informasi dari guru PAUD-nya atau TK-nya. Jadi Bapak dan Ibu, kita sekarang di kurikulum Merdeka ini memperhatikan atau pembelajaran berpusat pada siswa. Bagaimana kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan materi baru, kita harus juga melakukan asesmen awalnya. Apakah siswa itu sudah paham dengan materi yang akan kita ajarkan seluruhnya, atau ada yang baru sebagian materi, atau nol sama sekali pemahamannya. Dan di sanalah letaknya kita sebagai guru di kelas untuk memberikan layanan yang terdiferensiasi dari perbedaan siswa. Mudah-mudahan dengan semangat kita bersama, kegiatan ini bisa kita lakukan bersama. Setelah IHT ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan aksinya, memahami capaian pembelajaran yang sudah ada ditetapkan oleh kementerian, kemudian menyusun TP-nya, menyusun ATP-nya, menyusun alur ATP-nya, menyusun bahan ajarnya atau modul ajar, membuat perencanaan penilaiannya, kemudian yang tak kalah pentingnya tentu pembuatan KOSP-nya yang tentunya ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa terlaksana semuanya. Dan juga diharuskan mungkin Bapak dan Ibu sebagai sekolah penggerak yang akan mengimbaskan sekolah yang lainnya tentang kegiatan ini. Sebab Bapak dan Ibu, sekarang kan banyak sekolah yang melakukan IKM ya. Tapi kalau IKM itu kita tidak dapat pelatihan apa-apa, sifatnya mandiri. Memang otomatis mereka melakukan pembelajaran secara daring saja melalui PMM. Ada pelatihan-pelatihan kan, baru nanti diikuti semuanya oleh orang yang IKM itu. Dan beruntung sekolah penggerak berkat kepala sekolahnya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini, kita berikan dana kinerja, bos kinerja yang untuk peningkatan pembelajaran kita. Dan itu dengan 80 juta tambahan bosnya untuk SD kan lumayan ya, banyak kegiatan yang bisa ditingkatkan untuk kompetensi guru dan lingkungan sekolah yang nyaman juga nanti bagaimana menciptakan belajar yang nyaman untuk anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang menjelang sore ini untuk memberikan semangat saja. Sebetulnya saya cuma mampir saja Bapak Ibu untuk karena dinas di sini juga kan, di dinas tadi masalah gerakan sekolah sehat. Saya narasumbernya di sana, makanya saya mampir ke sini ditemani oleh Pak Zon ini, Pak Zon, sampai ke SD Ibu Sio. Saya kayak enak pula Pak, pergi lagi ke dinas, terlalu jauh Bapak mengikuti saya. Ke sini saya cari telepon Bu Sil mana arah sekolahnya, makanya sampai ke sini. Cuman itu aja Bapak dan Ibu, selamat mengikuti kegiatan ini. Kalau kita memilih luring, nanti 6 hari kegiatan penuh diikuti selama 8 jam. Menjelang hari Sabtu terakhir, setelah itu mungkin bisa minggu berikutnya 1 hari Sabtu kan, minggu berikutnya 1 hari lagi, 1 hari selesai. Tinggal menyelesaikan laporannya saja dan membuat aksi untuk persiapan pembelajaran kita. Sekarang kan baru latihan aja nanti. Kalau disuruh sama Bu Sil, Bu Revi kan paling 1 atau 2 contoh TP di mana misalnya kan 1 atau 2 silakan. Nanti kalau untuk persiapan ke kelas yang akan kita ajak tentu kita harus membuatnya lagi untuk tidak bisa lakukan lagi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nelis sebagai fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kota Payakumbuh yang sudah hadir bersama kita di kegiatan pembukaan IHT pada hari ini. Kami di sini sudah melakukan kegiatan dari jam 8 tadi Bu, dan dihadiri oleh dinas yaitu Kabid Dikdas Bapak Dani. Kemudian kami sudah melakukan 3 tadi materi yang alhamdulillah sudah sampai kepada materi akhir disampaikan oleh Ibu Revi. Kemudian pada kegiatan besok kami rencana lanjut besok Bu untuk kegiatan hari kedua akan dilaksanakan besok jam 8 sampai jam 13.45. Mungkin itu laporan singkat dari kami Bu terhadap kegiatan ini dilakukan oleh kami sejumlah 11 orang yang mengikuti penuh itu 10 orang Bu, 1 teknik kami yaitu penjaga sekolah.
terhitung teknik karena Bapak Ical itu PNS di sekolah kami. Jadi kami laksanakan sebanyak 10 orang, 3 yang dari komite pembelajaran, 7 yang dari guru dan tenaga kependidikan 1 orang. Demikian Bu laporan dari kami. Kalau ada yang ingin kami tanyakan nanti sama Ibu, jangan bosan-bosan untuk menjawab mungkin pertanyaan dari kami. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya nggak bisa lama di sini, kami mau berangkat ke Padang langsung. Cuman sampai di sini kita bersama. Mudah-mudahan nanti di kegiatan pendampingan di lapangnya kita ketemu lagi. Nah, bulan Agustus Bulan Agustus ya. Ya. Siap.